Ada satu nama yang mengguncang dunia otomotif dalam beberapa tahun terakhir. Bukan dari Jerman, bukan dari Jepang, bahkan bukan dari Amerika. Tapi dari negara kecil di Eropa Timur yang mungkin cuma sering kita dengar kalau kita lagi bahas Balkan, Kroasia. Dan nama itu adalah Rimac Nevera. Kalau kamu berpikir mobil listrik cuma tentang Tesla, atau mobil ramah lingkungan yang sunyi senyap kayak bisikan angin sore, Nevera akan bikin kamu melongo, terdiam sejenak, lalu mungkin berseru, serius nih. Karena Nevera bukan cuma cepat, dia terlalu cepat untuk dianggap nyata. Di balik nama Rimac, berdiri seorang jenius muda bernama Matt Rimac. Lahir pada tahun 1988, dia seperti punya bensin di pembuluh darahnya. Waktu anak-anak lain main game, Matt bongkar mobil. Waktu remaja, dia bikin mobil listrik dari sasis BMW E30 tua. Dan dari situ, lahirlah ide gila, bikin hypercar listrik dari nol, dari Kroasia. Semua orang bilang dia gila, tapi dunia selalu butuh orang-orang gila seperti itu untuk mengubah sejarah. Rimac Automobili resmi berdiri pada tahun 2009. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya dunia benar-benar mengalihkan perhatian ke mobil listrik buatan negara yang bahkan tidak punya tradisi panjang dalam industri otomotif. Dan boom, di tahun 2021 lahirlah Nevera. Kenapa namanya Nevera? Nama Nevera sendiri diambil dari istilah lokal Kroasia yang berarti badai petir yang datang tiba-tiba di Laut Adriatik. Dan percaya deh, itu bukan sekedar nama keren. Mobil ini benar-benar badai dalam bentuk logam dan listrik. Dia datang cepat, menggulung tanah, dan pergi meninggalkan jejak decak kagum. Mari kita bahas spesifikasi yang bikin kepala pusing. Oke, kita bicara angka. Siap-siap ya. Pertama, dari tenaga. Mobil ini memiliki tenaga 1914 horsepower dan torsi 2360 Nm. Iya, 2360 Nm. Itu sangat gila. Dari 0 hingga 100 km per jam, mobil ini hanya membutuhkan waktu dalam 1,85 detik. Dan dari 0 hingga 300 km per jam, hanya membutuhkan waktu 9,3 detik. Bayangkan, itu lebih cepat daripada beberapa jet tempur saat lepas landas. Lalu, berapa kecepatan maksimumnya? 412 km per jam. Sungguh angka yang luar biasa. Gimana nggak pusing? Itu bukan angka-angka biasa. Itu adalah lembar statistik dari dunia fiksi ilmiah. Tapi Nevera nyata. Kamu bisa lihat, kamu bisa sentuh, kalau diizinkan ya. Dan kalau cukup kaya, kamu bisa beli. Tapi, cuman 150 unit saja yang akan diproduksi. Eksklusif habis. Nevera bukan cuman soal angka. Dia juga indah. Garis tubuhnya mengalir, tajam, agresif, tapi tetap elegan. Gak berisik, gak banyak omong. Tapi sekali kamu lihat, kamu tahu, ini bukan mobil biasa. Desainnya aerodinamis banget, dengan elemen-elemen aktif seperti sayap belakang yang bisa berubah posisi tergantung kebutuhan. Apakah lagi ngebut di trek, atau lagi butuh stabilitas saat pengereman keras. Bodi mobil ini dibuat dari karbon fiber monokok yang ringan tapi super kuat. Dan karena ini mobil listrik, layoutnya juga beda dari mobil biasa. Baterainya diletakkan rendah dan di tengah, menciptakan pusat gravitasi yang nyaris sempurna. Hasilnya, handling yang tajam kayak pisau silet. Jangan remehkan suara senyapnya. Di balik diamnya, Nevera menyimpan badai yang siap meledak kapanpun pedal gas disentuh.
4 motor listrik independen atau 1 di tiap roda bekerja sama menciptakan traksi dan kontrol mutlak. Yang menarik, setiap roda bisa dikendalikan secara individu. Jadi saat kamu belok, sistem akan secara cerdas mengatur torsi ke tiap roda. Itulah yang disebut RAMTV. Hasilnya, kamu bisa menikung seperti pembalap F1 tapi tetap aman seperti naik mobil keluarga. Ironi yang indah. Rimac Nevera itu seperti mobil yang disusupi jiwa AI. Penuh sensor, kamera, radar, lidar. Bahkan bisa melakukan pembelajaran gaya mengemudi pengemudinya. Kayak mobil yang bisa ngerti kamu. Dia punya drift mode, track mode, sampai AI coach yang bisa bantu kamu jadi pembalap dadakan. Bahkan, kalau kamu bukan pembalap sejati, Nevera bisa mengajari kamu garis balap ideal, titik pengereman, dan waktu akselerasi yang tepat. Udah kayak mobil yang nyuruh kamu, bro, caranya tuh gini biar jadi cepat. Satu lagi yang bikin kaget, jarak tempuhnya bisa sampai 550 km. Untuk mobil secepat ini, itu luar biasa. Baterainya 120 kWh dan punya sistem pendingin super canggih supaya nggak overheat walau kamu hajar gas terus menerus. Dan jangan khawatir, sistem fast chargingnya juga mendukung hingga 500 kW. Dalam waktu 19 menit saja, kamu bisa ngecas dari 0 ke 80%. Canggihnya bukan main. Di balik kesuksesan Nevera, tersembunyi narasi yang lebih dalam. Ini bukan cuma soal mobil cepat, tapi tentang sebuah bangsa kecil yang bikin seluruh dunia menoleh. Kroasia, negara yang selama ini lebih dikenal dengan pantai cantik atau pemain bola hebatnya, tiba-tiba jadi pusat perhatian dunia teknologi dan otomotif. Ironi yang manis, bukan? Rimac Automobili juga makin bersinar sejak mereka gabung sama nama besar, Bugatti. Iya, Bugatti yang itu. Rimac sekarang punya mayoritas saham di Bugatti Rimac, perusahaan gabungan yang akan menangani produksi mobil-mobil super masa depan. Bahkan, Porsche juga punya saham di Rimac. Siapa yang menyangka, anak muda dari Kroasia ini akhirnya jadi rekanan nama-nama terbesar di dunia otomotif. Kalau kamu udah jatuh cinta sama Nevera, siap-siap merogoh kocek dalam-dalam. Harganya sekitar 2 juta euro. Tapi dengan semua teknologi, performa, dan eksklusivitas yang ditawarkan, bisa dibilang harganya masuk akal. Bukan cuma beli mobil, kamu beli sejarah. Rimac Nevera bukan cuma kendaraan. Dia simbol bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat kecil. Bahwa keberanian melawan arus bisa menciptakan badai yang mengguncang dunia. Dan bahwa masa depan mobil bukan cuma soal mesin, tapi soal imajinasi, inovasi, dan integritas. Nevera itu seperti puisi elektrik yang ditulis dengan kecepatan, keberanian, dan kecanggihan. Sebuah simfoni dari karbon, arus listrik, dan mimpi yang menjelma menjadi nyata. Mobil tercepat di dunia tidak lagi harus berisik. Kini, ia datang diam-diam, lalu meledak di depanmu seperti petir di langit biru. Bagaimana menurut kalian? Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan otomotif selanjutnya. Gua Ijat pamit undur diri. See you in the next episode.